Selamat pagi para jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita angkat pujian pertama kita dari KPPK 11. Terpujilah nama Allah. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KPPK 125, Penebus Kasih. Dosa manusia
mari kita datang menghadap Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, memohon pengampunan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau boleh menebus kami, mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan mengubah status kami. Yang tadinya kami adalah musuh daripada Allah itu sendiri, tetapi kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Tetapi ya sudah, ya Tuhan, kami sadar kami adalah anak-anak-Mu yang seringkali melukai hati Tuhan, meskipun status kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Oleh karena itu kami sadar pada pagi hari ini kami mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami ingin memperbarui relasi kami dengan Engkau. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang begitu sayang bagi setiap kami. Dan Kau Bapa yang terus membuat kami untuk terus bertumbuh dan mengkoreksi diri sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kesempatan ini boleh terus kami lakukan untuk kami bisa terus menyenangkan hati-Mu. Jadikanlah ya Tuhan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarlah berita anugerah dari Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada aturan-aturanku dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita nyanyikan pujian syukur kita dari KPPK 254. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhan
kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur jika Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh bersuara bagi Tuhan, kami memuji, kami berdoa. Dan tiba saatnya bagi setiap kami juga sadar, tiba saatnya setiap kami itu duduk untuk mendengar Tuhan berbicara juga, bersuara bagi setiap kami. Karena itu kami siap mendengar suara Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, bentuklah setiap kami. Dan juga kiranya Tuhan boleh berkenan untuk berbicara, untuk mewujudkan kehendak Tuhan sehingga kami memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan itu kehendaki. Karena itu pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, pakailah waktu ke depan, berbicara bagi setiap kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang kita akan sama-sama renungkan yaitu teguh di dalam kehendak Tuhan, teguh di dalam kehendaknya. Bapak Ibu, bagi saya kita itu mudah teguh di dalam kehendak Tuhan jika kehendak Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana jika kehendak Tuhan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita? Bagaimana kita itu masih bisa setia, teguh berdiri di dalam kehendak Tuhan ketika kita menjumpai kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan kehidupan kita? Karena itu saya akan membahas di dalam bagian firman Tuhan, saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 5, nanti ayat 1 sampai dengan ayat ke-15, kita akan sama-sama baca sambil sekaligus bahas ayat ini di dalam tema kita yaitu teguh di dalam kehendaknya. Saya akan bacakan di dalam pasal ke-5 ayat 1 terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi atau dengan kata lain dihargai. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Seorang pahlawan tentara. Inilah Naaman. Saudara, kita melihat di dalam bagian pertama ini dibukakan ada seorang panglima Raja Aram. Seorang yang sangat luar biasa. Seorang yang berhasil, bukan cuma berhasil, dia sangat dihargai. Karena dia itu membawa kemenangan kepada orang Aram. Dan dia itu sangat kaya. Nanti kita lihat di dalam bait berikutnya, di dalam ayat-ayat berikutnya, ini orang yang sangat kaya, sangat berhasil, dan dia itu pahlawan tentara. Tapi kemudian dilanjutkan ayat berikutnya yaitu, tetapi orang itu sakit kusta. Saudara, kita tahu saat itu orang sakit kusta itu tidak main-main. Saat itu sakit kusta itu tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan, bahkan itu dikatakan itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sakit yang sangat menyakitkan, harus dikucilkan, bahkan beberapa orang itu mungkin dibuang di pekuburan karena biar tidak menularkan orang yang lain. Ini orang yang sangat berhasil, tapi kemudian dikatakan tetapi orang itu sakit kusta. Saudara, bukankah kadang-kadang kita tuh berpikir kalau kita tuh hidup itu sudah baik, harusnya hidup yang baik itu tidak bisa diberikan kesulitan. Berapa banyak orang itu di gereja mengatakan saya sudah majelis, kok dikasih sakit? Seolah-olah majelis itu tiket, dia tidak bisa sakit. Kalau sudah diangkat jadi majelis, lalu virus itu takut semua sama dia. Kita tahu yang lalu COVID itu bahkan banyak orang Kristen pun ikut meninggal. Lalu kita mengatakan saya sudah pendeta, saya sudah hamba Tuhan. Kok bisa dikasih kegagalan ini, kegagalan itu, anaknya memberontak dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau kita sudah hamba Tuhan, sudah pelayan Tuhan, kita tidak bisa sakit, tidak bisa susah, tidak bisa gagal. Seolah-olah saya sudah hidup baik, sudah melayani, harusnya bebas dari kesulitan hidup. Tapi saudara-saudara, di dalam realitanya, hidup kita itu kadang-kadang ada yang namanya tetapi. Tetapi itu biasanya gak enak, bukan? Kalau saya itu ada orang ngomong sama saya, Freddy, khotbahmu bagus, tapi... Nah biasanya awal-awal itu bohongan, biar saya tidak terlalu sakit hati. Awal-awal itu saya dilambung-lambungkan biar nanti ketika dibanting itu saya tidak marah. Freddy, khotbahmu bagus, tapi cara ngomongmu terlalu cepat. Kamu medok, karena sama-sama noni mungkin dari Surabaya. Jadi kamu itu khotbahnya oke, tapi bahasamu sulit dimengerti. Biasanya yang belakang itu yang lebih jujur. Yang belakang itu yang lebih real. Pendeta Jonathan, kamu baik, tapi. Nah biasanya baiknya itu bohongan, tapinya itu yang jujur. Tapi pelit, jarang traktir saya. Nah biasanya belakangnya itu yang lebih jujur. Saudara-saudara, bukankah banyak di antara kita itu mau hidup sebaik apapun,
hidup kita diizinkan ada yang namanya tetapi. Saya sudah mencintai Tuhan tetapi, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tetapi, ada tetapi dalam hidup kita. Naaman sangat terpandang, dihargai, pahlawan, tetapi seolah-olah ada kutukan di tengah-tengah berkat. Dan kita mulai mengatakan, Tuhan kenapa dikasih itu? Kalau kemudian di belakangnya dikasih yang tidak enak. Dari awal lebih baik tidak usah panggil saya, kalau dipanggil lalu dikasih tetapi. Lebih baik saya tidak usah melayani dari awal, lebih baik Tuhan itu jahat dari awal. Daripada dari awal seolah-olah baik, tapi dikasih tetapi. Saudara, bukankah itu realita hidup kita? Lalu kita mulai mendengarkan, ya sudah, memang itu cara Tuhan membentuk kita. Karena itu biasanya kita itu mendengar nasihat, kita harus datang pada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Naaman, sama. Dikatakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Ini ART-nya, tawanan perang ini sekarang berkata kepada nyonyanya. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi pergi cari Tuhan, nanti Tuhan sembuhkan. Tolong dari kondisi tetapi kita itu. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Kamu pergi datang pada Tuhan, saya kasih surat pengantara. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, ini orang penting, baik, ini pegawaiku, supaya engkau membantunya itu menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi datang pada Tuhan, Tuhan nanti tolong kita, itu nasihatnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Itu penyakit yang tidak bisa sembuh, kok dikirim ke aku? Allahkah aku ini? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ini nih orang Aram ini lagi cari gara-gara terhadap aku. Mungkin mau memicu perang dan lain sebagainya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Saudara, sama seperti nasihat beberapa dari kita, kalau susah ada kondisi tetapi datang pada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Mandi, celupin sendiri. Celup 7 kali kayak teh celup. Nanti keluar sembuh langsung. Nah sudah, pergi saja. Lalu Naaman itu pergi dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ini katanya Nabi Allah kan harusnya datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan, lalu menggerak-gerakkan tangannya, tiup sana tiup sini, Holy Spirit, machine gun dan lain sebagainya. Lalu di atas tempat penyakit itu kemudian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik itu lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku kalau suruh celup-celupin sungaiku itu lebih bagus. Mandi di sana itu lebih baik. Aku mandi di sana bisa menjadi lebih tahir. Nah, kemudian dia itu marah, berpaling, tidak jadi datang, pergi. Ya, dia pergi dengan panas hati. Saudara, ini gambaran setiap kita. Ada kondisi tetapi dalam hidup kita dan seringkali kita disuruh datang pada Tuhan, maka beres masalahnya. Kita akan dibawa keluar dari permasalahan hidup kita. Tapi saudara, bukankah realitanya kadang-kadang tidak seperti demikian? Jujur kalau kita katakan realitanya solusi datang pada Tuhan, betulkah itu membereskan masalah kita? Bukankah kadang-kadang seringkali kita datang pada Tuhan itu justru makin bingung. Datang pada Tuhan justru seolah-olah Tuhan itu menuntut yang tidak masuk akal. Kita punya masalah, kita bertanya pada Tuhan. Lalu hamba Tuhan bilang datang pada Tuhan.
Ketika datang yang kita jumpai betul makin jelas. Seringkali makin bingung. Saudara, pernah ada seorang jemaat ketika awal pandemi itu datang pada saya. Katanya pandemi ini sulit, saya suruh datang pada Tuhan doa, tapi tidak dapat jawaban. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Tuhan izinkan ini pandemi terjadi? Saya cuma jawab, tidak tahu. Karena kita tidak tahu kenapa pandemi itu diizinkan terjadi. Jemaat itu marah. Hamba Tuhan kok gak tahu? Kurang reform, kurang belajar Alkitab. Hamba Tuhan harusnya tahu, kok kamu jawab gak tahu? Saya bilang justru kata Bapak saya hamba Tuhan, makanya gak tahu. Kalau semua tahu Tuhan, ya enggak? Ini kenapa gini? Gini jawabannya, itu Tuhan. Kenapa gini? Gini jawabannya. Karena saya bukan Tuhan, saya hamba Tuhan. Seringkali saya tidak tahu Tuhan itu mau apa. Kenapa Tuhan izinkan justru banyak orang luar biasa, pelayanan, bahkan mati kena pandemi, tidak mendapat penguburan yang layak. Sampai keluarganya datang pada saya, mama saya kurang pelayanan apa? Kenapa diizinkan sampai hari terakhir tidak bisa dikuburkan dengan layak? Jawaban saya sekali lagi, tidak tahu. Kurang datang pada Tuhan, sudah datang makin bingung kadang-kadang. Saudara jujur, kita kadang-kadang datang pada Tuhan makin jelas atau makin bingung. Kita datang minta jawaban pada Tuhan. Sangkaku harusnya dia berteriak. Lalu gerak-gerakkan tangannya di atas lukaku. Lalu sembuh. Tapi yang ada celupin ke kali sekretaris yang kotor itu. Nanti tahir kamu. Lalu kita bilang, loh bukankah kali di Bandung itu lebih bersih. Di sini lebih bersih. Kali yang banyak kotorannya malah banyak ikan sapu-sapunya. Apakah mungkin logikanya ikan sapu-sapu itu ngerogotin nanti kusta kita lalu sembuh? Kadang-kadang kita bingung. Saudara, kenapa itu Tuhan izinkan terjadi? Kadang-kadang kita tuh bingung. Tapi Tuhan itu justru pakai cara yang membingungkan itu. Kenapa? Tuhan izinkan tetapi terjadi. Lalu kasih solusi yang membingungkan. Karena saudara jujur memang banyak dari kita itu tidak pingin kehendak Tuhan. Kita tuh cuman ingin menghidupi khayalan kekristenan kita. Fantasi agama kita, agama Kristen. Yang sesuai dengan kehendak saya. Yang sesuai dengan kehendak kita. Bukan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan cara yang membingungkan dia lakukan. Agar kita bingung untuk membongkar fantasi kita, khayalan kekristenan kita. Berapa banyak orang Kristen itu berkhayal. Kalau saya sudah mengikuti kehendak Tuhan, harusnya hidup saya baik-baik saja. Tuhan justru sengaja bongkar kasih masalah, biar kita tahu. Justru kita ini yang sudah ikut Tuhan, harusnya kita yang tahu Alkitab. Kadang-kadang kita itu yang harusnya jadi model yang bergumul dan memenangkan pergumulan itu. Seperti Ayub. Saya percaya kalau Ayub tidak punya pujian seperti yang Tuhan katakan, ini orang saleh, mencintai Tuhan, menjauhi ketidakbenaran, mencari kebenaran. Kalau bukan orang seperti itu, saya percaya Tuhan tidak akan izinkan Ayub itu dicobai oleh si jahat. Saya percaya Tuhan kadang-kadang itu izinkan tetapi terjadi. Lalu kita datang pada Tuhan, izinkan kita bingung. Karena Tuhan kadang-kadang ingin bongkar khayalan kita tentang kekristenan, tentang agama Kristen. Yang seringkali dipakai orang untuk membangun gereja dengan konsep-konsep Kristiani fantasi mereka. Yaitu ketika saya membuat seperti ini harusnya Tuhan berkenan. Kalau saya sudah kasih gereja seperti ini harusnya yang datang itu penuh. Bahkan ada teman saya itu suka mengatakan ini banyak kursi kosong. Ayo pergi jangkau jiwa. Saya bilang sama dia, kalau kamu terganggu dengan kursi kosong, singkirin kursinya. Lesehan aja lebih baik. Daripada jemaatmu suruh jangkau gara-gara kursi kosong. Nanti kursinya kalau ada kosong lagi, jemaat suruh pergi untuk ngisi kosong. Yang datang itu bukan aset. Yang datang itu jiwa yang Tuhan titipkan. Terganggu dengan kursi kosong, singkirkan kursi kosong. Gereja itu bukan kejar-kejaran target. Kadang-kadang kita membangun fantasi versi kita, Tuhan izinkan kita dapat masalah. Mungkin, seringkali. Karena Tuhan ingin kita itu bongkar khayalan kita, fantasi kita, agar kita bisa balik lagi kehendak Tuhan itu apa.
Meskipun tidak sesuai, tapi apa kehendaknya? Karena itu bagian ini kemudian diingatkan. Di tengah-tengah kondisi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu tidak masuk akal, membingungkan. Tapi Tuhan itu masih selipkan beberapa orang untuk mengarahkan kembali. Karena itu dikatakan berikutnya, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, disuruh puasa, suruh baca mantra, bukankah Bapak akan melakukannya? Nah apalagi sekarang disuruh cuma celupin kayak teh celup kok gak mau. Kan gampang. Disuruh yang sulit kita mau, disuruh yang gampang gak mau. Jadi coba aja nothing tulus mandi, engkau jadi tahir. Kalau gak jadi tahir ya pulang mandi di sungai yang lebih bagus itu. Tapi coba apa salahnya? Nothing tulus. Kenapa gak dicoba? Lalu di situ masuk akal juga ya. Turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya. Kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, yang terjadi adalah ketika Tuhan izinkan goncangan itu terjadi. Tuhan tuh memang ingin membongkar khayalan kita tentang kekristenan. Sebenarnya bukan Tuhan jahat kerjain kita. Tapi mungkin Tuhan tuh ingin kita bisa kembali tahu kehendaknya apa. Dan kita belajar teguh berdiri lagi. Meskipun gak enak kehendaknya. Berdiri lagi, ikuti lagi. Baru kita bisa tahu kehendak Tuhan itu apa. Kenapa kasih Naaman itu kusta? Karena Tuhan tuh ingin pakai hidup dia. Dikatakan kemudian ia dan seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi agar kita tahu tidak ada Allah kecuali Dia. Tidak ada kehendak yang lebih baik kecuali kehendak Dia. Jangan berkhayal kehendak kita lebih baik. Keinginan kita lebih baik. Strategi kita lebih baik. Karena itu kita perlu belajar dari Naaman. Kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu yang membingungkan, kita harus sadar. Kenapa itu Tuhan izinkan terjadi? Jangan-jangan saya sudah mulai bermain-main seperti Tuhan. Menentukan, mengatur hidup saya sendiri. Dan mulai menyingkirkan Tuhan. Kalau itu terjadi, bongkar. Balik lagi lihat kehendak Tuhan apa. Hidupi lagi itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Simple. Lakukan cuma 2 hal, taati, hidupi. Nggak ngerti, taati. Jangan sok tahu. Saya nggak tahu kehendak Tuhan apa. Nggak tahu mau cari tahu. Sudah nggak tahu ya sudah rendah hati. Saya bukan Tuhan, memang saya nggak tahu. Karena nggak tahu, ya sudah taati, jalanin. Taati. Taati saja. Kalau sudah ngerti, oh ini loh maksudnya Tuhan. Hidupi itu. Hidupi itu. Saudara, kalau kita dikasih kejadian kehendak Tuhan yang tidak sesuai, taati, hidupi. Datang pada Tuhan kita tidak ngerti, taati, hidupi. Mungkin Tuhan ingin bongkar khayalan kita. Taati, hidupi. Saudara, di dalam bagian ini ada 2 respon. Yang respon pertama itu kita lihat adalah respon dari ART, seorang gadis, seorang tawanan perang, yang ditawan lalu jadi mbaknya dari nyonyanya Naaman. Dia tawanan, saya umat Tuhan, ditawan sama bangsa Aram. Tapi respon dia bukan menyalahkan Tuhan, respon dia tetap sadar ada Tuhan di sana, ada nabi Tuhan di sana. Bahkan ketika lihat ada masalah pada tuannya, dia langsung bersuara. Kalau tuanku pergi ke sana, ada nabi Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Dia pasti sembuh. Meskipun caranya tidak masuk akal. Dia pasti sembuh. Itu respon pertama. Ada masalah dalam hidup, jadi tawanan, tapi dia tetap berdiri teguh di dalam kehendak Tuhan. Tapi ada respon kedua dari Raja Israel itu sendiri. Rajanya umat Tuhan. Tapi dia justru berkata, Allahkah aku ini? Sehingga orang ini sakit kusta dikirim ke aku suruh nyembuhin.
Sebenarnya kalau saya jadi Elisa saya akan bilang goblok bukan lu. Tuhan yang sembuhin. Dia cuma merantarain untuk bantu cariin mana nabi di tanahmu. Tapi dia mengatakan Allahkah aku ini. Sehingga suruh nyembuhin orang kusta ini. Memang tidak bisa, kamu bukan Allah, kamu cuma raja. Tapi orang ini tidak sadar ada Tuhan di negerinya. Yang mana kita? Ketika kehendak Tuhan itu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Apakah kita ini orang yang seolah-olah di pihak Tuhan tapi tidak pernah sadar ada Tuhan di sisi kita. Sehingga kita itu kalau ada masalah selalu mengatakan Allahkah aku ini dikasih seperti ini. Seperti ada seorang jemaat pernah marah pada saya. Katanya Tuhan tidak mencobai di luar batas. Ini Tuhan sudah kasih saya di luar batas. Kamu bohong. Saya dimaki-maki habis sama dia. Saya cuma jawab sama dia, Pak, kalau Bapak sudah dicobain di luar batas, habis energinya. Tidak punya lagi energi sisa untuk maki saya. Lah ini energinya masih berlebihan sampai maki saya kayak gitu. Berarti masih bisa dicobain Tuhan sedikit lagi, ngamuk langsung dia. Wah kamu ini hamba Tuhan goblok apa segala macam. Wah marah-marah dia. Tapi saya bilang orang kalau sudah di luar batas, itu kayak Ayub itu loh. Cuma bisa duduk, diem, garuk-garuk, borok. Marah-marahin hamba Tuhan udah gak punya energi. Kamu masih energi banyak, berarti belum di luar batas kemampuanmu. Nah harusnya energimu daripada dipakai maki Tuhan, maki hamba Tuhan, cari Tuhan mau apa. Jangan kayak Raja Israel kan, Allahkah aku ini. Sehingga dikasih tetapi, dikasih solusi yang membingungkan, Allahkah aku ini. Apakah kita seperti ART-nya Naaman? Menyuarakan, ada masalah? Iya. Tapi ada Tuhan juga di tengah masalah saya. Karena itu taati, hidupi. Taati, hidupi. Ada tetapi dalam hidup kita, cari tahu Tuhan mau apa. Bingung, taati. Sampai ngerti, hidupi. Taati, hidupi. Cuman itu yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menghidupi kehendaknya, bukan membangun khayalan kehendak Tuhan versi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga kami sekali lagi ingin mengucap syukur jika Tuhan boleh memberikan kami cerita Naaman untuk mengingatkan setiap kami. Jika jujur memang seringkali kehidupan berjalan tidak sesuai keinginan kami. Kami sudah berusaha dengan baik, Tuhan memberikan kegagalan. Kami sudah berusaha dengan baik, tapi kondisi di sekitar kami memaksa kami untuk tidak lagi bisa berjalan dengan baik. Banyak sekali tantangan masalah. Apalagi kami menjumpai akhir-akhir ini di sekitar kami, di negara kami. Banyak sekali yang membuat kami itu tawar hati. Banyak yang menjadi kehendak Tuhan itu kami tidak lagi bisa mengerti. Keinginan kami tidak lagi bisa terwujud. Tapi kami diingatkan bahwa ketika kami itu hidup dengan baik bukan berarti tidak ada tetapi dalam hidup kami. Tuhan izinkan itu agar kami bisa tahu Tuhan adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan karena itu ketika kami datang pada Tuhan, seringkali solusi yang Tuhan berikan juga tidak bisa kami itu pahami. Karena kalau kami bisa memahami semua, maka kamilah Tuhan. Tapi Tuhan memakai cara Tuhan yang bukan cara kami. Untuk bukan hanya menyelesaikan masalah kami, tapi sekaligus untuk membukakan setiap kami bahwa masih ada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak masuk akal sekalipun. Karena itu yang harusnya kami lakukan cuma satu, taati, hidupi. Dan biarlah kiranya setiap kami boleh belajar menaati kehendak Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan. Berdiri teguh untuk bisa menaati dan menghidupi kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami ini panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita menaikkan pujian respons KPPK 52.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan untuk setiap kami, boleh teguh di dalam kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan untuk membedakan mana keinginan Tuhan dan keinginan diri kami bukanlah satu hal yang mudah. Tetapi Tuhan terus mau menyatakan isi kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk terus kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Tetapi kami sadar ya Tuhan, di depan penuh tantangan sehingga kami boleh terus setia menjalankan kehendak Tuhan dan teguh di dalamnya. Karena itu kami serahkan untuk setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Baik di dalam rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan. Ya Tuhan, biarlah kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan masalah rumah tangga, masalah suami istri, orang tua, anak, dan juga rekan-rekan di dalam pekerjaan kami yang mungkin itu menyita perhatian dan tenaga kami ya Tuhan. Kami berdoa biar ada kehendak Tuhan yang boleh Tuhan terus ingin katakan bagi setiap kami. Dan kami sadar bukan sesuatu itu berjalan mulus, tetapi mungkin ada banyak hambatan, banyak kerikil-kerikil tajam yang kami harus lewati. Biarlah kami boleh mentaati dan menghidupi akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang penuh dengan banyak masalah, sakit, penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi yang carut marut saat ini. Kami berdoa, Tuhan juga beserta dengan mereka. Mereka tetap punya iman yang semakin bertumbuh, semakin jelas melihat kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, tambahkan iman-iman mereka dan iman-iman kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar kedaulatan-Mu tetap Engkau nyatakan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan, tetapi terus membuat kami bertanya apa maksud dan rencana Tuhan. Ketika kami melihat ada orang-orang yang tidak benar, orang-orang terjerat korupsi, dan bahkan masalah ekonomi semakin memberatkan kami ya Tuhan. Banyak pengangguran, banyak orang-orang di PHK. Dan kami sulit juga percaya kepada omongan daripada pemerintah kami. Kami berdoa, biar Tuhan tetap tenangkan hati kami. Kami tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin di antara kami ya Tuhan sudah sangat malas untuk bisa tinggal di negara kami ini. Tetapi biarlah ada ketenangan yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk kami terus melihat rencana Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasihi. Kami berdoa, gereja juga boleh maju di tengah bangsa dan negara yang seperti ini. Ya Tuhan, kami berdoa setidaknya ada masalah intoleransi ini boleh semakin minim dan sehingga gereja-gereja di tengah bangsa ini boleh semakin berkembang. Sehingga banyak jiwa boleh beribadah dengan baik dan nyaman dan banyak jiwa juga boleh diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa kerajaan Tuhan
boleh semakin nyata di tengah bangsa kami. Kerajaan Tuhan semakin berkembang, semakin diperluas. Mereka boleh mengenal keselamatan, seluruh bangsa boleh mengenal Tuhan, datang menyembah-Mu. Kami serahkan untuk setiap suku-suku yang ada. Mereka boleh kenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang terus menyatakan janji dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan kami mau terus berjalan berdasarkan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus menaikkan doa ini, kami bersyukur karena Engkau boleh mendengarnya dan boleh mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian pengutusan dari KPPK 380, Bangunkan Kami. Kita nyanyikan keempat baitnya. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan,
persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.